Indonesia itu negara laut. Lebih dari 2/3 wilayahnya adalah samudra. Jalur dagang dunia melintas di sini. Ikan melimpah dari Sabang sampai Merauke. Tapi ironisnya, nelayan Indonesia justru hidup di garis kemiskinan. Lautnya kaya, rakyatnya tertinggal. Januari 2026, satu pertemuan di London mengubah arah cerita. 90 triliun dari Inggris, 1.500 kapal nelayan, ratusan ribu lapangan kerja dijanjikan. Ini bukan sekadar soal angka besar atau proyek mercusuar. Pertanyaannya jauh lebih tajam. Apakah ini benar-benar awal kebangkitan maritim Indonesia atau hanya janji politik yang pada akhirnya tenggelam di laut kekuasaan? Segmen 1, 90 triliun dan harga diri bangsa maritim. Indonesia tidak sedang bicara soal investasi biasa. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Keir Starmer di London Januari 2026 adalah pesan politik yang jauh lebih besar dari sekadar angka 90 triliun. Ini adalah pernyataan arah. Indonesia ingin berdiri tegak sebagai bangsa maritim, bukan lagi penonton di lautnya sendiri. Selama puluhan tahun, laut Indonesia diperlakukan seperti halaman belakang. Kaya sumber daya, miskin pengelolaan. Kapal asing lalu lalang, ikan diambil, nilai tambah dibawa ke luar negeri. Nelayan lokal, bertahan dengan kapal kecil, teknologi terbatas, dan nasib yang nyaris tidak berubah dari generasi ke generasi. Di titik inilah investasi Inggris menjadi simbol penting, bukan karena asal negaranya, tapi karena sektor yang dipilih, maritim. 90 triliun ini bukan diarahkan ke tambang, bukan ke eksploitasi sumber daya darat, melainkan ke pembangunan kekuatan laut nasional. Pemerintah ingin mengirim pesan jelas. Laut bukan beban, laut adalah masa depan. Negara kepulauan terbesar di dunia tidak boleh terus bergantung pada model ekonomi daratan. Indonesia harus kembali ke jati dirinya, bangsa pelaut, bangsa samudra. Yang membuat langkah ini terasa berbeda adalah pendekatannya. Kapal-kapal yang akan dibangun tidak sepenuhnya diimpor. Produksi dan perakitan dilakukan di dalam negeri. Artinya, yang dibangun bukan hanya armada, tapi juga industri, tenaga kerja, dan keahlian. Ini bukan pola datang bangun pergi, tapi upaya menanam fondasi jangka panjang. Disinilah rasa Indonesia Pride muncul. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia tidak hanya menjual potensi, tapi mulai mengunci kendali. Negara asing datang bukan untuk mengambil, tapi untuk bermitra. Laut Indonesia tidak lagi sekadar jalur lewat, melainkan pusat kekuatan ekonomi yang ingin dikendalikan oleh bangsanya sendiri. Segmen ini bukan soal Inggris, ini soal Indonesia yang mulai berani berkata, laut kami, masa depan kami, dan kami ingin memimpinnya sendiri. Segmen 2, 1.500 kapal dan mimpi besar nelayan Indonesia. Bagi banyak orang, angka 1.500 kapal mungkin terdengar seperti statistik dingin. Tapi bagi nelayan Indonesia, angka ini adalah simbol perubahan nasib. Selama puluhan tahun, nelayan kecil dipaksa bertarung dengan laut luas menggunakan kapal kayu tua, mesin terbatas, dan risiko tinggi. Di negara yang mengaku sebagai poros maritim dunia, ironi ini terlalu lama dibiarkan. Rencana pembangunan 100.500 kapal penangkap ikan bukan sekadar proyek pengadaan alat. Ini adalah upaya mengubah struktur kekuatan di laut. Kapal yang lebih besar dan modern berarti jangkauan melaut lebih jauh, hasil tangkapan lebih stabil, dan keselamatan kerja yang jauh lebih baik. Nelayan tidak lagi sekadar bertahan hidup, tapi mulai naik kelas sebagai pelaku ekonomi yang dihitung. Yang paling penting, kapal-kapal ini dirakit di Indonesia. Artinya, nilai uang tidak langsung lari ke luar negeri. Galangan kapal hidup, industri baja bergerak, teknisi dilatih, dan rantai pasok domestik ikut tumbuh. Setiap kapal bukan hanya alat tangkap, tapi juga mesin penggerak ekonomi lokal. Dari pesisir Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua, efeknya dirancang menyebar. Narasi besar yang ingin dibangun pemerintah jelas. Jangan hanya memberi ikan, tapi perkuat alat untuk menangkap ikan. Namun kali ini dengan skala negara. Bukan 1 atau 2 kapal bantuan, melainkan ribuan armada yang terintegrasi dengan industri nasional. Inilah perbedaan antara kebijakan populis dan strategi jangka panjang. Dampaknya tidak berhenti di laut. Dengan target serapan hingga ratusan ribu tenaga kerja, proyek ini berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.
Anak-anak nelayan tidak lagi harus meninggalkan kampung halaman demi kerja kasar di kota. Laut kembali menjadi sumber kebanggaan, bukan kemiskinan yang diwariskan. Jika rencana ini berjalan konsisten, 1.500 kapal itu bukan hanya mengisi perairan Indonesia. Mereka akan menjadi simbol bahwa negara akhirnya hadir di lautnya sendiri, membawa harapan, pekerjaan, dan harga diri bagi jutaan keluarga nelayan. Segmen 3. Saat laut menggerakkan ekonomi nasional. Kekuatan sejati dari proyek 1.500 kapal nelayan bukan terletak pada jumlah kapalnya, melainkan pada efek berantainya. Ketika negara memutuskan berinvestasi serius di sektor maritim, yang bergerak bukan hanya nelayan, tetapi seluruh ekosistem ekonomi nasional. Inilah momen ketika laut berhenti dipandang sebagai ruang kosong, dan mulai diakui sebagai mesin pertumbuhan. Pembangunan armada dalam negeri otomatis menghidupkan galangan kapal nasional. Baja, mesin, elektronik, hingga sistem navigasi dibutuhkan dalam skala besar. Industri yang selama ini berjalan setengah mati karena minim pesanan, kini mendapat napas baru. Setiap kapal berarti kontrak, setiap kontrak berarti pekerjaan, dan setiap pekerjaan berarti perputaran uang di daerah pesisir yang selama ini terpinggirkan. Efeknya merambat ke sektor logistik dan pelabuhan. Kapal modern butuh pelabuhan yang siap, rantai distribusi yang efisien, dan sistem penyimpanan hasil laut yang memadai. Dari sinilah ekonomi pesisir mulai terkoneksi dengan pasar nasional dan global. Ikan tidak lagi rusak di dermaga, nilai tambah tidak lagi hilang di tengah jalan. Laut bukan hanya tempat menangkap, tapi juga pusat distribusi dan industri. Yang sering luput dibahas adalah transfer teknologi. Kerjasama dengan mitra Inggris membuka peluang peningkatan standar produksi, manajemen galangan, hingga keahlian teknis tenaga kerja Indonesia. Jika dikelola serius, Indonesia tidak hanya merakit tetapi belajar menguasai. Ini adalah langkah awal menuju kemandirian industri maritim, sesuatu yang selama ini hanya jadi wacana. Dalam skala besar, proyek ini adalah upaya menggeser pusat gravitasi ekonomi. Selama ini, pertumbuhan terkonsentrasi di daratan Jawa. Investasi maritim memaksa ekonomi bergerak ke pesisir dan wilayah timur. Dari Aceh hingga Papua, laut menjadi penghubung, bukan pemisah. Jika strategi ini konsisten, Indonesia tidak lagi sekadar negara dengan laut luas. Indonesia berubah menjadi negara yang menggerakkan ekonominya lewat laut. Dan itu adalah definisi sejati dari bangsa maritim yang berdaulat. Segmen 4, ujian terakhir, kebangkitan maritim atau janji yang tenggelam. Di titik ini, cerita tentang 90 triliun dan 1.500 kapal memasuki fase paling menentukan. Bukan lagi soal rencana, tapi soal eksekusi. Sejarah Indonesia penuh dengan proyek besar yang terdengar megah di awal, namun melemah di tengah jalan. Karena itu, investasi maritim ini bukan hanya peluang, tapi juga ujian besar bagi negara. Pertanyaan pertama dan paling krusial, siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Jika kapal-kapal modern hanya berakhir di tangan segelintir korporasi atau elit lokal, maka mimpi kebangkitan nelayan akan runtuh sebelum berlayar. Proyek ini hanya akan menjadi etalase kebijakan, indah dilihat, tapi kosong makna. Negara harus hadir memastikan kapal sampai ke nelayan kecil, bukan berhenti di ruang rapat. Ujian kedua adalah transfer teknologi. Merakit kapal saja tidak cukup jika keahlian inti tetap dikuasai pihak asing. Indonesia harus belajar, menguasai, lalu berdiri mandiri. Jika tidak, ketergantungan baru hanya akan menggantikan ketergantungan lama. Disinilah keseriusan pemerintah diuji. Apakah ini benar-benar investasi jangka panjang, atau sekadar mengejar headline internasional? Ujian ketiga menyentuh konsistensi politik. Proyek maritim tidak selesai dalam 1 tahun atau 1 masa jabatan. Dibutuhkan keberlanjutan kebijakan, pengawasan ketat, dan keberanian melawan kepentingan jangka pendek. Tanpa itu, laut kembali menjadi korban dari pergantian rezim dan ego kekuasaan. Namun, jika ketiga ujian ini bisa dilewati, dampaknya akan sangat besar. Indonesia tidak hanya membangun kapal, tapi membangun kepercayaan diri nasional. Dunia akan melihat Indonesia bukan lagi sebagai negara kepulauan yang pasif, melainkan kekuatan maritim yang mengelola lautnya sendiri. Pada akhirnya, 90 triliun tidak akan menentukan masa depan Indonesia.
Keberanian menjaga arah dan konsistensi eksekusilah yang akan menentukan apakah kebangkitan maritim ini nyata atau sekadar tenggelam sebagai janji politik.